Pernah nggak sih Anda lagi berurusan sama aparat, terus ngerasa, wah ini kayaknya perlu direkam deh buat jaga-jaga. Nah saat ini, di Mahkamah Konstitusi, lagi ada pertarungan hukum yang gede banget soal ini. Ini soal benturan antara hak kita buat nyari bukti, sama kewajiban negara buat jaga rahasia. Coba bayangin deh, Anda lagi duduk di kantor pajak berhadapan sama petugas. Diskusi lagi serius-seriusnya. Terus, biar aman dan punya bukti otentik, Anda pengen rekam percakapan itu pakai handphone. Pertanyaannya simple tapi penting banget. Menekan tombol rekam itu hak Anda buat perlindungan diri atau justru sebuah pelanggaran hukum? Nah, inilah inti gugatan yang akan kita bedah bareng-bareng. Semua perdebatan ini tuh berpusat di satu pasal aja, pasal 34 di Undang-Undang Pajak atau biasa kita sebut UU KUP. Awalnya niat pasal ini mulia banget loh, yaitu buat melindungi data pribadi Anda sebagai wajib pajak biar nggak bocor kemana-mana. Tapi sekarang pasal ini jadi kayak pedang bermata dua, justru dipakai buat melarang Anda merekam pertemuan soal data Anda sendiri. Aneh kan? Biar kita paham betul duduk perkaranya, kita bakal lihat kasus ini dari beberapa sudut pandang. Kita mulai dari posisi resmi pemerintah lewat DPR, terus kita lihat sanggahan tajam dari para ahli, sampai kita dengar langsung cerita dari wajib pajak yang ngalamin sendiri hambatannya di lapangan. Oke, yang pertama, kita bahas dulu keterangan dari DPR. Jadi menurut mereka, kerahasiaan data pajak itu sifatnya mutlak, absolut, nggak bisa ditawar-tawar lagi. DPR itu pegangannya prinsip ini. Kepercayaan publik itu dibangun di atas jaminan kerahasiaan. Data Anda ya cuma boleh dipakai buat urusan pajak, titik, nggak ada koma. Bagi mereka, ini tuh semacam komitmen fundamental antara negara dan warganya. Nah, penafsiran DPR ini kaku banget. Menurut mereka, frasa pihak lain yang ada di aturan itu artinya ya semua orang, tanpa kecuali. Artinya apa? Petugas pajak dilarang ngasih informasi soal data Anda, bahkan kepada Anda sendiri sebagai si pemilik data. Ini interpretasi yang super luas. Intinya gini, menurut DPR, undang-undang itu udah oke, udah sempurna. Kalaupun di lapangan ada kejadian larangan merekam, itu bukan salah aturannya. Kata mereka, itu cuma masalah teknis penerapan aja di kantor pajak. Nah, itu kan tadi argumen dari sisi resmi. Sekarang, kita pindah ke keterangan ahli dari pihak pemohon yang membantah keras pandangan DPR tadi. Yuk, kita lihat gimana mereka membalikkan logika ini 180 derajat. Ini dia, argumen pamungkas dari ahli pemohon. Logika yang dipakai DPR itu disebut sebagai sesat logika hukum. Coba pikirin, gimana mungkin pemilik data malah dianggap sebagai pihak lain atas datanya sendiri? Ini benar-benar dianggap gak masuk akal. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Menurut DPR, pihak lain itu ya siapa saja, termasuk Anda. Tapi menurut ahli, pihak lain itu maksudnya pihak ketiga yang nggak berkepentingan. Tujuan hukumnya, kata si ahli, itu buat mencegah data Anda bocor ke, katakanlah, saingan bisnis Anda, bukan buat menyembunyikan data itu dari Anda sendiri. Dan argumen ini dibawa lebih dalam lagi, sampai ke level konstitusi. Melarang wajib pajak merekam itu dianggap sama aja kayak merampas hak mereka buat mendapatkan bukti hukum. Tanpa rekaman, gimana coba seorang warga bisa membela diri kalau misalnya ada intimidasi atau penyalahgunaan wewenang dari oknum petugas? Oke, perdebatan tadi bukan sekedar teori hukum yang ngawang-ngawang loh. Berikutnya, kita akan dengar keterangan saksi dari pihak pemohon yang merasakan langsung gimana dampaknya penafsiran hukum ini di dunia nyata. Ini kisah nyata yang dialami oleh Rinto Setiawan. Jadi, dia datang ke kantor pajak buat membahas hasil pemeriksaan. Waktu pertemuan dimulai, dia coba rekam pakai HP. Tujuannya buat dokumentasi pribadi. Tapi petugasnya langsung melarang dan bahkan mengancam bakal menghentikan layanan kalau rekamannya nggak dimatikan. Koin paling penting di sini adalah ini. Hak seorang warga negara itu dibatasi bukan oleh undang-undang, tapi cuma sama selembar memo internal, nota dinas. Padahal dokumen internal kayak gitu jelas nggak punya kekuatan hukum setingkat undang-undang. Nah, ini yang menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Pernyataan saksi ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya masalah ini. Buat wajib pajak, rekaman itu bukan soal iseng-iseng. Itu alat penting banget buat memastikan prosesnya berjalan adil dan buat melindungi diri dari kemungkinan perlakuan yang, nggak semestinya. Oke, dari semua keterangan tadi, mari kita tarik mundur sedikit buat melihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya inti dari perselisihan ini? Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Kita punya 3 kacamata yang beda banget dalam melihat satu pasal yang sama. Jadi, ini soal apa? Apakah tujuannya melindungi data dari semua orang, termasuk pemiliknya sendiri? Atau cuma melindungi dari pihak luar? Atau jangan-jangan ini cuma cara biar nggak ada yang bisa mengawasi?
Lantas, apa artinya semua ini bagi kita? Apa implikasinya ke depan? Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah undang-undang ini tujuannya beneran buat melindungi privasi Anda, atau jangan-jangan cuma buat mengendalikan narasi dan mencegah pengawasan publik? Ketika transparansi dan kerahasiaan saling berbenturan, mana yang seharusnya jadi prioritas untuk menciptakan sistem yang adil dan akuntabel? Nah, putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini nantinya akan jadi penentu arah transparansi di Indonesia ke depan.